Hai guys, perkenalkan aku Rustina. Aku bersama Herlina di sini bakal ngajak kalian untuk ngobrol bareng tentang manajemen budgeting dan controlling. Yuk kita simak. Oke, baik teman-teman. Jadi definisi dari budgeting itu adalah penganggaran atau penyusunan anggaran. Budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi yang secara umum meliputi perencanaan strategi, strategic planning, penyusunan program, programming, dan penyusunan anggaran, budgeting. Selanjutnya, ada jangka waktu dalam budgeting, yaitu perencanaan jangka panjang. Jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 25 tahun. Perencanaan jangka menengah. Jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 5 tahun atau 10 tahun. Perencanaan jangka pendek. Jenis perencanaan organisasi untuk jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Tahap-tahapan dalam budgeting. Tahap persiapan yaitu mengumpulkan informasi terkait kebutuhan dan rencana ke depan, seperti target pendapatan, pengeluaran, dan prioritas organisasi. Tahap penyusunan seperti menyusun anggaran berdasarkan data yang dikumpulkan, melibatkan penentuan alokasi dana untuk setiap aktivitas atau proyek. Tahap ratifikasi, pengesahan, meliputi anggaran yang sudah dibuat diajukan kepada pihak berwenang untuk disetujui atau direvisi sesuai masukan. Tahap implementasi dan pertanggungjawaban yaitu melaksanakan anggaran yang telah disahkan, lalu memantau dan melaporkan hasilnya untuk memastikan sesuai rencana. Adapun tujuan dari controlling dan budgeting. Tujuan controlling yaitu memberi jaminan ketetapan dalam proses pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Melakukan koordinasi atas proses pelaksanaan pengawasan yang sudah ditetapkan untuk dikerjakan. Melakukan tidak pencegahan perilaku pemborosan dan penyelewengan saat menjalankan suatu kebijakan atau perintah. Memberikan menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan. Membangun serta melakukan pembinaan terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemimpin organisasi. Tujuan budgeting yaitu merencanakan masa depan, mengkoordinasikan dalam suatu organisasi, mengendalikan biaya, meningkatkan efisiensi, meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada pendekatan dalam budgeting. Activity Based Budgeting, ABB. Fokus pada penghitungan biaya berdasarkan aktivitas tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini berguna untuk mengidentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah dan mengurangi aktivitas yang tidak produktif. Contoh, jika sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit barang, ABB akan menghitung semua aktivitas terkait, misalnya pengadaan bahan baku, pengemasan, distribusi, dan alokasi biayanya. Zero Based Budgeting, ZBB. Penyusunan anggaran dimulai dari nol tanpa asumsi dari anggaran sebelumnya. Setiap pengeluaran harus dibenarkan berdasarkan kebutuhan saat ini, bukan berdasarkan pengeluaran di masa lalu. Contoh, jika sebuah departemen mengajukan pembelian perangkat lunak baru, mereka harus menjelaskan manfaatnya, biaya, dan alasan mengapa perangkat lunak itu diperlukan. Incremental Budgeting. Anggaran tahun sebelumnya digunakan sebagai dasar, lalu dilakukan penyesuaian berdasarkan faktor seperti inflasi, kenaikan harga, atau target penjualan. Pendekatan ini sederhana dan mudah diterapkan, tetapi cenderung tidak efisien karena bisa mempertahankan pengeluaran yang tidak perlu. Contoh,
Jika anggaran pemasaran tahun lalu adalah 100 juta rupiah, tahun ini anggaran ditingkatkan menjadi 110 juta rupiah dengan alasan inflasi sebesar 10%. Berikutnya manfaat budgeting dan controlling. Membantu organisasi mengelola keuangan dengan lebih baik. Mendukung transparansi dan akuntabilitas. Mengurangi kemungkinan pemborosan atau kekurangan dana. Membantu organisasi tetap fokus pada prioritas strategisnya. Jenis-jenis anggaran. Operational budget, biaya harian seperti gaji, listrik, dan bahan baku. Capital budget, investasi dalam aset tetap. Cash flow budget, proyeksi arus kas masuk dan keluar. Master budget, gambaran lengkap dari semua anggaran. Kesimpulan dari materi ini merupakan proses perencanaan keuangan yang sistematis untuk mencapai tujuan organisasi. Mengacu pada estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan alokasi sumber daya yang efisien, mendukung pengambilan keputusan strategis, dan meminimalkan risiko keuangan. Jenis-jenis anggaran mencakup anggaran operasional, anggaran modal, dan anggaran kas, melibatkan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi kinerja organisasi berdasarkan anggaran yang telah disusun. Berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai rencana dan mengambil tindakan korektif jika terjadi penyimpangan. Alat pengendalian meliputi laporan keuangan, analisis varians, dan Key Performance Indicators (KPI). Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman.